Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teori belajar, yang secara khusus teori belajar yang kita pelajari adalah teori behaviorism. Kenapa kita perlu belajar teori belajar, teman-teman, di dalam mata kuliah model dan strategi pembelajaran? Karena seluruh model dan strategi pembelajaran itu mempunyai landasan berpikir, mempunyai landasan metodik yang disebut dengan teori belajar. Jika kemudian kita paham tentang teori belajar, maka kita dapat mengembangkan satu model pembelajaran menjadi beberapa pengembangan, gitu ya, menjadi beberapa pengembangan. Jadi satu model, satu teori itu bisa kita kembangkan menjadi beberapa model pembelajaran. Teman-teman sekalian, ada sejarahnya. Sebenarnya banyak sekali teori belajar, tetapi secara khusus di dalam mata kuliah kita ini kita hanya akan membahas 3 teori. Yang pertama adalah teori behaviorism, yang kedua adalah teori kognitif, yang ketiga adalah teori konstruktivistik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teori behaviorism. Adapun teori-teori yang lain akan kita pelajari pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Teman-teman sekalian, teori belajar behaviorism itu kalau kita lihat dari sisi maknanya, dari sisi artinya, bahwa behaviorism itu artinya perilaku. Teori belajar artinya pernyataan sebab akibat yang membuat kemudian orang itu belajar. Jadi apa sebab-sebab yang bisa dilakukan oleh peserta didik, oleh murid, agar kemudian akibatnya adalah belajar? Itulah yang disebut dengan teori belajar. Di antara akibat-akibat, di antara sebab-sebab yang bisa dilakukan agar kemudian anak itu mau belajar, disebut dengan teori behaviorism. Teori behaviorism ini adalah teori yang mengatakan bahwa, kalau kita lihat ya, bahwa behaviorism itu adalah berubahnya perilaku. Maka belajar di dalam teori belajar behaviorism itu adalah berubahnya perilaku. Berubahnya perilaku itu contohnya adalah berubah dari tidak tahu menjadi tahu, berubah dari tidak bisa menjadi bisa, berubah menjadi yang tidak terampil kemudian menjadi terampil. Intinya ada perubahan perilaku. Nah, untuk kemudian menjelaskan lebih dalam lagi tentang behaviorism ini, mari kita jelaskan melalui gambar ini. Di gambar ini ada tiga tulisan, ada black box, ada stimulus, ada respon. Bagaimana penjelasannya, teman-teman sekalian? Rumus daripada teori belajar behaviorism ini adalah S sama dengan R. S itu stimulus, R itu respon. Jadi S sama dengan respon. Penjelasan lebih panjangnya adalah, orang kalau diberikan stimulus, maka dia akan memberikan respon. Respon inilah yang disebut dengan belajar. Dari mana kemudian muncul rumus ini, S sama dengan R? Orang kalau diberikan stimulus, maka dia akan memberikan respon. Bermula dari pandangan teori behaviorism yang melihat manusia itu sebagai black box. Black artinya kotak, black artinya hitam, box artinya kotak. Jadi black box itu artinya kotak hitam. Siapa kotak hitam ini? Otak manusia.
Jadi behaviorist mengatakan bahwa seorang guru yang memakai teori belajar behaviorism itu menganggap anak didiknya itu sebagai black box, sebagai individu yang tidak diketahui apa isi kepalanya. Oke, jadi isi kepalanya itu black, sesuatu yang hitam, ya, sesuatu yang hitam yang kemudian tidak bisa diterawang, tidak bisa dilihat. Nah, untuk kemudian menguak, untuk kemudian mengetahui apa isi ya, yang black itu, maka diberikan stimulus. Nah, teman-teman sekalian, apa isi stimulus itu? Isi stimulus ada dua. Yang pertama disebut dengan reward, hadiah. Yang kedua disebut dengan punishment atau hukuman. Penjelasan lebih panjangnya lagi, teman-teman sekalian, bahwa orang itu akan belajar jika dia mendapatkan janji hadiah. Ya, hadiah itu adalah sesuatu yang kita senangi. Walaupun kita diberi tapi kita nggak senang, kita tidak merasa itu sebagai sebuah hadiah. Jadi kalau misal seorang guru yang diisi kepalanya adalah teori belajar behaviorism, maka ketika dia mau merubah tingkah laku murid, maka dia akan menjanjikan stimulus bisa berupa hadiah, bisa berupa hukuman. Nah, kalau kamu naik kelas, kalau kamu juara 1, saya akan belikan sepeda. Jadi ini namanya stimulus berupa hadiah. Sang anak kemudian mendapatkan janji itu, mendapatkan stimulus itu, kemudian berubah gitu ya. Berubah yang sebelumnya dia malas belajar tiba-tiba menjadi rajin belajar. Yang sebelumnya telat berangkat sekolah tiba-tiba kemudian rajin berangkat sekolah. Itu artinya teori belajar behaviorism yang menggunakan rumus S sama dengan R, stimulus akan melahirkan respon, dari sisi reward, dari sisi hadiah itu berhasil. Nah, yang kedua, bentuk stimulus yang kedua adalah punishment. Ya, mungkin teman-teman dulu ya, kalau saya sering tuh, misal terlambat masuk, disuruh berdiri di depan. Disuruh berdiri di depan. Tidak bisa menjawab pertanyaan, maka disuruh keluar. Nah, ini juga bentuk stimulus. Kalau kamu lambat masuk, maka berdiri di depan, disetrap. Maka anak-anak kemudian berubah perilakunya menjadi rajin. Ya, menjadi rajin. Kamu kalau nggak belajar, kamu kalau nggak bagus nilainya akan dipotong jajannya. Jadi punishment adalah memberikan sesuatu yang tidak disenangi, sementara reward itu adalah memberikan sesuatu yang disenangi. Dua-duanya bisa kita pakai. Yang jelas hasil akhirnya adalah respon atau belajar. Teman-teman, selanjutnya kita akan akan melihat bagaimana proses pembelajaran teori behaviorism ini. Yang ada 4 siklusnya. Jadi siklus itu kan selalu kembali kepada yang pertama. Jadi yang pertama adalah follow the instruction. Guru masuk memberikan instruksi. Gitu ya. Buka halaman segini, catat, buka halaman segini, diskusikan. Ini disebut dengan follow the instruction. Yang kedua adalah take the test. Kerjakan soalnya. Ya, jadi kalau apa-apa ada kuisnya, ada soalnya, maka ini ciri khas daripada model pembelajaran behaviorism. Yang ketiga adalah get the reward. Ambil hadiahnya. Gitu ya. Ini sebenarnya ada garis miringnya ya. Get the reward or punishment. Jadi take the test, Anda bisa mendapatkan reward, Anda bisa mendapatkan punishment. Ketika orang itu telah mendapatkan reward, telah mendapatkan punishment, maka dia akan sampai kepada yang ketiga, yaitu learn. Dia akan belajar. Setelah dia belajar, dia kembali lagi ke yang pertama, follow the instruction, take the test, get the reward, kemudian learn. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di selanjutnya kita akan melihat dari mana asal muasal teori behaviorism. Teori behaviorism ini berasal dari percobaan sebenarnya di laboratorium kepada binatang yang namanya adalah anjing.
yang namanya adalah anjing. Jadi di dalam laboratorium itu ini ada 4 nomor teman-teman, ada yang before conditioning, kemudian nomor 2 before conditioning, nomor 3 during conditioning, yang keempat after conditioning. Jadi teman-teman di sini ada beberapa benda. Yang pertama adalah anjing, yang kedua ada saliva, saliva itu air liur, ya. Yang ketiga adalah food, makanan, ya. Kemudian yang keempat ada bell, ya, bell. Harapannya begini teman-teman, ya, harapannya begini. Kalau anjing melihat makanan, maka keluar air liurnya, gitu ya. Tapi kalau bell dikasih kepada anjing, dibunyikan kepada anjing, maka respon anjing itu tidak mengeluarkan saliva, tidak mengeluarkan air liur. Nah, bisakah kalau bell diberikan, maka kemudian anjing itu seperti melihat makanan? Maka dilatihlah anjing itu. Caranya gimana? Yang pertama, makanan dikeluarkan, gitu ya. Makanan dikeluarkan, setelah itu dibunyikan lonceng. Itu kesempatan pertama. Yang kedua, lonceng dibunyikan, setelah itu keluar makanan. Dibolak-balik, gitu ya. Dibolak-balik. Lama-lama anjing itu kemudian secara insting merasa bahwa kalau ada bel berarti ada makanan. Cukup dengan bunyi bel maka keluar salivanya. Lama-lama kemudian, ya, lama-lama kemudian anjing itu mendengar bel, saliva atau air liurnya kemudian keluar. Inilah yang dipraktekkan kepada manusia, bahwa awalnya manusia itu tidak mau disuruh belajar. Manusia itu mau bergerak kalau ada stimulus, gitu ya, kalau ada food. Sementara bell itu adalah learn, belajar. Maka caranya gimana? Janjikan food, gitu ya, janjikan food, kemudian suruh belajar, janjikan food, terus masukkan food, suruh belajar, kasihkan food, gitu ya, kasihkan reward, kasihkan punishment. Lama-lama, gitu ya, lama-lama disuruh belajar aja tanpa hadiah, harapannya, gitu ya, lama-lama disuruh belajar tanpa hadiah, maka dia akan pelan-pelan belajar. Oke, teman-teman sekalian, ini penjelasan daripada teori belajar behaviorism yang mengatakan bahwa belajar itu adalah berubahnya tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu, dan tidak bisa menjadi bisa, dari tidak rajin, dari malas menjadi rajin. Itulah yang disebut dengan behaviorism. Caranya gimana? Berikan stimulus. Stimulusnya bisa salah satu, bisa antara hadiah atau reward, bisa berbentuk hukuman atau punishment. Baik, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat mempelajari materinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.